Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai elektron yang terperangkap di dalam kotak. Ini pembahasan soal ya. Soalnya yaitu suatu elektron terperangkap dalam kotak satu dimensi dengan lebar 1 angstrom. Tentukan yang A, persamaan Schrödingernya untuk setiap batas yang berbeda. Kemudian B, solusi umum fungsi gelombang yang memenuhi batasan fisis tersebut. Nah, sekarang kita bahas yang A dulu ya. Ini hanya suatu ilustrasi elektron terperangkap di dalam kotak, lebarnya L. Nah, kalau kita ambil skematiknya, ini diibaratkan kotaknya ya, kita beri batas. Ini karena satu dimensi berarti hanya sumbu X saja. Batas awalnya dari mulai 0. Kemudian karena lebarnya L berarti sampai di titik X sama dengan L. Nah, ini mendeskripsikan dulu ya. Di sini tidak ada tembok, tidak ada penghalang, berarti energi potensialnya 0. Demikian pula di ruas kiri ataupun di ruas kanan kotak. Tetapi pada batas ini ya ada energi potensialnya di 0 itu ada, tidak terhingga. Demikian pula pada X sama dengan L ada, energi potensialnya tidak terbatas juga, tidak terhingga juga. Nah, kalau kita mau mencari persamaan Schrödinger untuk setiap batas yang berbeda, kita kelompokkan menjadi batas pertama yaitu ini, di ruas kiri 0, batas keduanya, di sini wilayah 2 antara 0 sampai L, dan wilayah 3-nya di sebelah kanan L. Nah, kita analisis untuk daerah 1. Yaitu X kurang dari 0. Karena energi potensialnya 0 dan energi si partikelnya juga tidak ada di sini, ya berarti 0 juga. Elektronnya tidak ada, kan adanya di dalam kotak. Berarti persamaan Schrödingernya bisa dituliskan ya seperti ini, sama dengan 0. Kan ini satu dimensi. V dan E-nya 0, berarti ini juga 0. Seperti ini. Terjawab ya? Ini baru daerah 1. Sekarang untuk daerah keduanya, yaitu untuk X antara 0 sampai L. Nah, di sini energi potensialnya 0, tetapi karena partikelnya kan ada, partikel itu elektronnya, membawa energi pastinya. Kita tidak tahu berapa energinya, ya sebut saja E. Ya, berarti persamaan Schrödingernya menjadi seperti ini ruas kanannya, ada E-nya. Kalau ada potensial ya nanti bisa saja dikurangi energi potensial. Tetapi karena potensialnya 0 ya cukup seperti ini. Kalau ruas kiri tadi ini kan 0. Beda ya? Oke. Nah, satu lagi untuk daerah ketiga. Yaitu daerah di mana X-nya lebih besar daripada L. Yang ini. Di sini tidak ada elektron, berarti energi potensialnya 0. Terus energinya juga 0. Energi elektronnya atau energi partikelnya. Maka persamaan Schrödingernya akan sama seperti persamaan Schrödinger pada daerah 1 ya, ini seperti ini. Sederhana ya, cukup mudah kan? Ini sudah terjawab pertanyaan bagian A karena yang diminta hanya persamaan Schrödinger untuk setiap batas. Ini ya. Oke, berikutnya kita jawab pada soal atau untuk soal bagian B-nya. Soal bagian B yang diminta adalah solusi umum fungsi gelombang yang memenuhi batasan fisis tersebut. Berarti yang dicari C-nya atau fungsi gelombangnya. Untuk tiap batasan, sebetulnya karena di batas wilayah 1 dan wilayah 3 tidak ada elektron, berarti otomatis fungsi gelombangnya 0. Sehingga yang ada fungsi gelombang hanya pada daerah kedua, yaitu daerah antara 0 sampai L. Jadi yang saya tuliskan yang kedua saja ya, karena yang 1 dan 3 kan sudah jelas 0. Nah, dengan menggunakan persamaan Schrödinger yang seperti yang sudah diperoleh pada jawaban A ini ya, kita bisa ini kali silang jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk nilai yang 2ME dibagi H coret kuadrat, kita misalkan dengan nilai K. Kita ganti dengan K ya. Sehingga bentuknya akan menjadi K kuadrat. Karena ini kan akar 2ME dibagi H coret kuadrat itu K. Berarti kalau 2ME dibagi H coret kuadrat jadinya K kuadrat. Ini bentuknya jadi lebih sederhana ya. Mereduksi persamaan yang
terdiri dari beberapa variabel ini dijadikan sebagai K. Nah, solusi umumnya bisa dinyatakan sebagai A cos kx ditambah B sin kx. Nah, saya ambil bentuk cos dan sin. Dari solusi umum tersebut, ya, kalau kita lihat lagi kurvanya, di sini ada dua batas, X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, syarat batas di X sama dengan 0, dengan nilai 0 ini substitusi ke fungsi ini, berarti ini cos 0 nilainya 1, kemudian sin 0 nilainya kan 0. Maka akan menghasilkan si fungsi gelombang pada titik 0 sama dengan A. Akibatnya kan A-nya menjadi 0, kan ini di titik 0 ya. Berarti fungsi gelombang ini kita tuliskan lagi menjadi si X yaitu B sin kx. Karena tadi kan nilai ininya sudah 0. Bisa dipahami ya? Ini kan pada saat titik 0. Ini pada saat titik X. Selanjutnya, untuk syarat batas di X sama dengan L ini, maka akan memberikan hubungan berdasarkan fungsi X ini. Kalau sekarang fungsi L, maka rumusnya menjadi B sin KL. Jadi nilai X ini ganti dengan L. Dan nilainya akan sama dengan 0. Nah, berdasarkan nilai ini, maka kita bisa mencari nilai K-nya. Karena sin KL ya, yang nilainya 0 itu untuk nilai kelipatan dari V. Kalau saat 0 kan sin 0, 0. Sin 180 juga 0. Sin 360 juga 0 dan seterusnya. Tetapi karena saat N-nya 0, tadi kan memenuhi A-nya 0. Sehingga kita ambil N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau N-nya 1 berarti 180 atau V ya. Kalau 180 derajat ini V radian dan seterusnya. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilai K-nya N V dibagi L. Selanjutnya, nilai K ini substitusi kembali ke fungsi gelombangnya. Berarti fungsi gelombang X yaitu B sin. K-nya ganti dengan N V dibagi L. Ini X-nya tetap. Nah, di sini masih ada konstanta B yang tidak diketahui di soal. B itu bisa dihitung dengan cara proses normalisasi, ya. Yaitu integral dari fungsi gelombangnya dikuadratkan mutlak, itu nilainya sama dengan 1. Karena fungsi gelombangnya yaitu ini, berarti konjugatnya kalikan fungsi gelombang itu sendiri, dan di sini tidak ada unsur I-nya, ya berarti kuadrat mutlak ya tetap hasil dari fungsi kuadratnya. Jadilah seperti ini. Karena B-nya konstanta, kita simpan di depan dari integral. Terus hasil integralnya ini yaitu L per 2, kemudian dimasukkan batasnya ya. Dari batas bawah dan batas atas. Jadilah L per 2. Yang dicari B, sehingga diperoleh B-nya akar dari 2 dibagi L. Berikutnya, kita bisa menuliskan solusi umum fungsi gelombangnya. Tinggal ini, hanya B-nya ganti dari sini. Berarti fungsi gelombangnya yaitu akar 2 per L sin NV per LX. Nah, ini solusi umum persamaan gelombangnya. Kalau di soalnya tadi disebutkan L-nya 1 angstrom, ya sudah tinggal substitusi ke sini 1 angstrom. Ya, intinya untuk fungsi gelombang yang dituliskan di sini, parameter yang ada yaitu sudah tercantum pada soal semuanya. Jadi sudah jelas terjawab untuk solusi umum fungsi gelombangnya untuk partikel dalam kotak. Oke, bisa dimengerti? Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup ya. Untuk pembahasan soal ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.